Sebagian orang terbiasa melakukan sesuatu tanpa berhati-hati. Kita bisa ambil contoh berapa kali kasus terjadi ketika orang mencoba untuk mengambil foto dirinya sendiri, selfie, di tempat-tempat, di spot yang menantang, yang sangat bagus, tapi mereka tidak sadar bahwa di sekitarnya ada bahaya. Saya sudah berapa kali mendengar ada orang yang celaka, bahkan ada orang yang sampai meninggal dunia karena asik untuk melakukan selfie. Apa yang dilakukan mungkin menyenangkan. Apa yang dilakukan mungkin sebuah keharusan dalam banyak kasus. Tetapi bagaimanapun kita perlu memperhatikan bagaimana cara kita melakukannya. Hal yang sama terjadi pada waktu pekabaran Injil dilakukan. Ada banyak orang yang lebih fokus pada memberitakan Injil tetapi lupa menghidupi Injil. Ada banyak orang yang fokusnya adalah bagaimana saya bisa memberitakan Injil kepada orang lain. Tapi lupa untuk memikirkan secara serius bagaimana saya menghidupi Injil. Ada berapa banyak orang yang berdoa, Tuhan bekerjalah melalui saya. Tapi pertanyaan saya, ada berapa banyak di antara kita yang berani berdoa, Tuhan bekerjalah di dalam saya. Tuhan tidak akan bekerja melalui kita tanpa sebelumnya dia bekerja di dalam kita. Kita terlalu sibuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi dalam kenyataannya seringkali Tuhan ingin supaya kita sendirian dengan dia dan menikmati apa yang dia kerjakan bagi kita. It's not about what we do for him. It's about enjoying what he has done for us. Dan itu adalah hal yang penting yang seringkali kita lupakan. Kita melakukan banyak hal bersama dengan Tuhan. Tapi kita lupa sendirian dengan Tuhan. Menjaga diri sendiri adalah hal yang penting. Supaya ketika kita memberitakan Injil, kita sendiri tidak ditolak. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita, 1 Korintus pasal 9. Tema kita adalah memberitakan Injil, menjaga diri dalam memberitakan Injil. Mari kita membuka 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Beberapa tahun yang lalu kita sudah pernah membahas bagian ini, tapi kita akan melihat dari sudut yang berbeda. Mari kita membaca secara bergantian 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Saya akan membacakan lebih dahulu. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Amin. Saudara, di dalam bagian ini Paulus menutup dengan sebuah kalimat yang mungkin mengagetkan kita. Paulus berkata, supaya sesudah memberitakan Injil, aku sendiri tidak ditolak. Saudara yang penganut teologi reform, wah, seperti saya, saudara pasti kaget. Wow, Paulus ternyata takut ditolak. Wah, berarti keselamatan itu tidak pasti. Atau Paulus ini punya keraguan-raguan. Wah, saudara mulai bingung. Karena di surat-surat Paulus yang lain, Paulus mengatakan keselamatan kita pasti. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau dahulu kita musuh, kita didamaikan melalui anaknya. Apalagi sekarang kita anak-anaknya, kita pasti diselamatkannya. Tapi mengapa pada pas bagian ini, Paulus mengatakan supaya aku sendiri tidak ditolak. Apakah Paulus sedang meragukan keselamatannya? Ataukah memang keselamatan tidak bersifat pasti? Bukan itu maksud Paulus. Maksud Paulus itu begini, dengar baik-baik karena banyak orang salah paham. Keselamatan kita itu pasti, sekali selamat tetap selamat. Allah menjamin keselamatan kita. Tapi bagaimana Allah menjaminnya? Yaitu dengan cara memampukan kita untuk menaati Dia. Memampukan kita untuk menaati Dia, itu adalah cara Allah untuk memastikan bahwa kita akan sampai pada tujuannya. Dan itu yang sedang dibicarakan oleh Paulus di tempat ini. Bagaimana kita harus menjalani hidup kita supaya kita itu bisa sampai pada akhirnya. Jelas penentunya bukan kita. Ada anugerah Allah di sepanjang jalan. Tetapi anugerah itulah yang memampukan kita untuk taat.
Dan Paulus menggambarkan kehidupan kita itu seperti orang yang sedang bertanding. Orang-orang kuno pasti sudah terbiasa dengan hal ini, tapi mungkin kita tidak terbiasa. Coba saya tanya ya, saya mau survei singkat ini. Siapa yang suka olahraga dan siapa yang tidak suka olahraga? Ya. Siapa yang suka olahraga? Rutin. Tuh. Yang lain kan nggak suka tuh. Lebih banyak yang tidak suka olahraga daripada yang suka olahraga, benar ya? Tapi zaman dulu olahraga itu walaupun orang tidak suka, tapi orang itu suka menonton. Nah sekarang kita tadi kan pertanyaannya siapa yang suka berolahraga? Jawabannya sangat sedikit. Nah saudara mungkin tidak suka berolahraga, tapi saudara suka mengikuti berita-berita olahraga. Siapa yang suka mengikuti berita-berita olahraga? Nggak ada. Beberapa orang yang lain nggak suka. Berarti benar-benar nggak suka olahraga nih. Tapi masyarakat kuno dulu nggak apa-apa, banyak orang nggak suka olahraga, saudara, makanya kan kelihatan dari bentuknya. Nah, masyarakat kuno dulu tuh sangat menyukai olahraga. Dan kalau saudara berada di dalam kota Yunani atau daerah yang diwarnai oleh budaya Yunani, maka saudara bisa menebak salah satu karakteristik kotanya itu apa? Yaitu karakteristik kotanya adalah ada teater, ada pertandingan olahraga. Jadi ada gelanggang, ada teater, ada gelanggang. Kalau saudara berada di satu kota dan menemukan ada teater, ada gelanggang, maka itu pasti kota yang bernuansa Yunani. Sama seperti kalau saudara lihat dari atas pesawat terbang atau saudara lihat ciri khas kota-kota Indonesia, itu kelihatan sekali. Kalau banyak jemuran itu di luar, walaupun apartemen tetap aja di jendelanya ada jemuran begitu kan. Nah itulah ciri khas kota-kota Indonesia. Makanya saudara tahu kenapa Spiderman tidak pernah mengambil syuting lokasinya di Indonesia. Takut dia saudara. Nanti pas lompat-lompat nanti dia lagi ngejar musuh begitu kan. Lagi mengayun gitu. Kena dasternya orang gitu di jemuran gitu. Dia harus mengeluarkan dasternya lagi. Nanti begitu dia naik kena layang-layang gitu kan. Semrawut apalagi belum kena kabel-kabel listrik. Nah itulah ciri khas kita. Jadi masing-masing kota itu ada ciri khasnya. Nah orang Yunani dulu ciri khasnya adalah punya gelanggang olahraga. Sehingga ketika Paulus memakai ilustrasi ini, orang-orang itu sudah paham benar apa yang dia sebutkan. Ada dua pertandingan besar. Yang pertama adalah pertandingan Olimpik di Gunung Olimpik. Yang dipercayai itu menjadi cikal bakal dari pertandingan Olimpiade yang disponsori oleh furnitur merek nggak ada hubungannya. Nah, yang berikutnya selain pertandingan di Gunung Olimpik adalah ada pertandingan ismian, saudara. Ada pertandingan ismian yang dilakukan di dekat kota Korintus. Tapi kita tidak perlu menebak bahwa Paulus memikirkan salah satu, nggak usah. Karena metafora pertandingan itu umum sekali. Paulus berkali-kali pakai ini di surat-suratnya yang lain. Surat Filipi dia juga pakai, surat yang lain juga dia pakai. Jadi nggak usah memikirkan wah ini pasti ismian ini karena dekat dengan kota Korintus. Tidak harus. Bahkan di luar Alkitab banyak orang menggambarkan hidup itu seperti pertandingan. Dan dengar baik-baik, hidup itu seperti pertandingan lari, bukan seperti shopping. Bukan seperti jalan-jalan sehat, bukan seperti fun walk gitu loh saudara. Biasanya orang Kristen itu kan hidupnya santai aja jalaninya gitu kan. Seperti orang shopping. Saya pernah tanya orang, kamu biasanya shopping berapa lama? Karena dia bilang gini, waduh sayang ya gak ada kesempatan untuk shopping. Loh katanya ada, iya cuma 3 jam. Loh kamu biasa shopping berapa jam? 3 jam kok cuma ada kesempatan 3 jam. Ternyata ada orang yang biasa shopping dari pagi sampai sore. Dan kalau diomong kamu kok shopping sih? Jawabannya gini, olahraga. Itu kalau dari pagi sampai sore dia jalan itu berapa kilo coba? Putar-putar gitu bisa 50 kilo. Kalau 50 kilo pulang pergi, apalagi dari bawah nawar ini gak dapat, nawar ini gak dapat, sampai atas balik lagi gitu kan. Akhirnya beli gitu kan semua gitu. Saya ini soalnya pernah nemani perempuan yang model gitu saudara. Jadi di lantai 1 tawar-menawar gak beli dia. Nyari yang lain gitu, terus nawar-menawar sampai lantai terakhir. Terus dia bilang gini, rasanya enak beli yang tadi ya pertama waktu masuk gitu. Rasanya kepengen tak bunuh gitu loh saudara. Udah terpaut uang berapa gitu sampai muter-muter. Tapi ada kesenangannya katanya. Kalau dapat yang lebih murah tuh rasanya gak bangga banget gitu loh saudara. Lalu ada yang punya alasan. Itu saya itu jalan berapa kilo coba. Membakar berapa kalori coba. Ya iyalah kamu membakar 500 kalori. Tapi kamu selama jalan-jalan makan berapa kalori coba.
Hidup kita ini bukan seperti shopping yang bisa dijalani dengan santai. Ini pertandingan. Nah, kalau pertandingan berarti intinya gini, perhatikan baik-baik. Kalau itu pertandingan berarti saudara itu memposisikan diri sebagai peserta pertandingan. Atlet. Zaman dulu kalau orang mau ikut olimpiade, maka dia harus mempersiapkan diri 1 tahun sebelumnya. Dia harus cari pelatih, dia harus mengikatkan diri bersumpah kepada pelatihnya dia, dan dia mempersiapkan diri dengan begitu rupa minimal 1 tahun. Dan kalau sudah berkomitmen, maka dia hidup beda dengan orang-orang biasa. Tidak mungkin peserta lomba akan hidup sama dengan orang yang tidak mengikuti lomba. Gaya hidupnya beda, makanannya dijaga, kebiasaannya diubah semuanya. Itu artinya kalau saudara menganggap dirimu adalah orang yang sedang bertanding dalam pertandingan iman, hidupmu harus beda dengan orang-orang lain. Jangan sama dengan orang-orang lain. Engkau tidak akan bisa menjadi atlet yang baik. Tapi Paulus bukan cuma bicara tentang mengikuti lomba. Paulus bicara tentang memenangkan lomba di sini. Paulus mengatakan larilah sedemikian rupa karena cuma 1 orang yang akan memenangkan hadiah. Jadi ini bukan bicara tentang ikut lomba. Kalau ikut lomba saya yakin banyak di antara kita yang pernah ikut lomba. Saya tanya, berapa di antara kita yang pernah ikut lomba, coba angkat tangan. Lomba apapun, balap karung, panjat pinang, lomba olimpiade, matematika, olahraga semua. Ada? Wah, banyak. Berapa banyak di antara saudara yang menang? Yang angkat tangan jangan lebih banyak dari yang ikut lomba, saya jadi bingung. Berapa banyak yang menang? Loh, beberapa aja yang menang. Lumayan, yang sore ini ada beberapa yang menang. Saya tadi tanya 2 kali, siapa yang menang? Gak ada yang menang. Gak ada yang menang jemaat sini. Cobalah beri kebanggaan dikit sama pendetamu. Ada yang menang sedikit gitu loh. Balap karung, gak ada yang menang. Panjat pinang, gak ada yang menang gitu loh saudara. Sampai saya bingung lomba apa yang menang. Hari ini saya agak sedikit terhibur. Ada beberapa yang ikut lomba dan menang. Jadi kita ini mengadopsi hidup bukan cuma beda dengan orang-orang biasa. Tapi hidup beda dengan atlet-atlet lain. Kenapa? Karena hadiah cuma disediakan 1. Jangan saudara punya pikiran gini, wah, berarti di antara semua orang Kristen di dunia, ini yang berlomba-lomba, nanti yang dapat hadiah cuma 1. Jangan-jangan hadiahnya sudah dimenangkan Paulus. Lah untuk apa saya ikut lomba? Maksudnya bukan itu, ini ilustrasi. Namanya ilustrasi itu nggak boleh ditafsirkannya detail-detail gitu loh saudara. Sesuai konteksnya, analogi, poin analoginya apa? Misalnya nih, kalau saudara disebut singa, itu positif atau negatif? Positif? Nah, saudara pasti memikirkan Yesus singa dari Yehuda. Oh, berarti positif kan? Tapi bagaimana kalau saya mengingatkan saudara, hati-hatilah karena lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa. Berarti singa itu positif atau negatif? Tergantung konteksnya. Jadi kalau misalnya saya dengan teman-teman saya hamba Tuhan misalnya lagi bincang-bincang tentang istri-istrinya masing-masing gitu kan. Lalu ada yang cerita begini, wah istriku nih sudah berapa kali masuk rumah sakit. Ini setahun ya, mesti minimal itu dia masuk 2 kali itu. Makanya saya jadi member di satu rumah sakit itu karena memang biasa sakit. Yang satu bilang, nah istriku sih nggak mudah sakit sih, tetapi gampang capek begini. Lalu saya beritahu, wah kalau istri saya itu seperti macan. Saya yakin kalau istri saya dengar, dia bangga setengah mati. Karena macan di situ artinya apa? Dia kuat, jarang sakit, cekatan apa semua gitu. Wah ini macan ini, istrinya orang lain kerja dikit capek, ya tak? Kerjanya 1 jam, capeknya 1 minggu ya kan? Istri saya enggak, ya kan? Istri saya enggak kerja 1 minggu yang capek suaminya, nah gitu kan? Nah lain. Kalau saya sebut istri saya ini seperti macan, masih dia bangga. Tapi seandainya topik pembicaraannya ini curhat antar pendeta, wah langsung gini, istrimu kayak apa? Waduh, istriku ya kata-katanya tambah tanggal itu tambah banyak. Tanggal muda dikit, pertengahan mulai nambah. Nanti tanggal tua mulai banyak dia kata-katanya gitu kan. Yang satu bilang, wah masih mending istriku. Wah istriku tuh sering ngomel apa segala macam, suka marah-marah. Lalu saya tambahkan, no kalau istri saya seperti macan.
Begitu selesai saya mengucapkan can, nyawa saya udah melayang saudara pasti. Karena artinya beda. Jadi metafora itu saudara nggak boleh tarik sesukanya. Lihat poinnya apa. Nah poinnya Paulus ketika mengatakan hanya ada satu hadiah. Maksudnya Paulus gini loh saudara. Kita ini bertandingnya begitu rupa. Karena cuma ada satu. Seolah-olah ini adalah kesempatan satu-satunya yang terakhir untuk kita dan kita mau ambil. Saudara pernah ikut lomba pasti. Yang pernah ikut lomba juga pasti mengerti maksud saya. Saya ini pernah ikut lomba saudara. Ya kadangkala saya kalah gitu. Tapi banyak kali saya tidak menang. Nah pada waktu saya lomba itu ada beberapa situasi. Saya pernah ikut lomba vokal grup antar SMA. Wah. Ikut pertama kali itu, saya ikut lomba vokal grup. Waduh, saya ini pesimis bisa menang. Kenapa? Tim-tim lain itu bagus gitu. Wah, mainnya bagus. Pada waktu giliran kami main, ya kami main gitu. Setelah kami main, kami penasaran. Nonton orang lain lagi. Karena pagi sampai malam. Wah, semuanya bagus. Menurut saya, bagus. Guru kami tanya, pengumumannya nanti malam. Kalian mau nunggu atau mau pulang? Karena pesimis kita jawab pulang aja. Daripada nanti nunggu sampai malam kalah kan percuma. Akhirnya bilang pulang aja Pak. Besok paginya dipanggil kepala sekolah. Kepala sekolah wajahnya agak sedih-sedih gitu. Memberikan pengumuman. Nggak taunya juara 1. Wah. Tepuin coba waktu itu saya nggak datang menerima piala. Saya nggak dengar tepukannya. Sore ini tepuk gitu. Nah waktu itu kan saya nggak datang ya. Nah terima kasih. Saya mewakili sekolah akan menyampaikan sambutan. Nah tahun depannya saya ikut lagi tuh saudara. Jadi tahun depannya saya itu ikut pertandingannya lagi. Wah kali ini kan agak optimis kan ya. Pernah juara gitu kan. Jadi guru saya tanya, ini mau ditunggu sampai malam atau pulang? Langsung saya jawab, tunggu sampai malam. Jadi yang kedua itu menang, saya menyaksikan penyerahan hadiahnya. Wah luar biasa. Tapi pernah gak sih saudara itu ikut lomba, ternyata yang ikut itu jumlahnya sedikit. Saudara ngitung, loh kok cuma ada 4 orang, pialanya ada 6, 3 hadiah utama, 3 hadiah hiburan gitu kan. Pada waktu saudara lihat pialanya 6, yang ikut 4, kira-kira saudara itu lombanya semangat atau enggak sih? Pasti gak semangat, karena saudara cuma pikiran gini, gila kita pasti dapat piala kok gitu kan. Kita pasti dapat piala, gak usah susah-susah. Nah itu maksudnya Paulus, hadiahnya itu cuma 1 supaya kita tuh ngejar terus gitu. Hidupnya gak boleh sama dengan atlet lain, gak boleh sama dengan orang lain. Saya mencoba melihat bagaimana orang-orang itu bisa sukses dalam dunia olahraga. Cristiano Ronaldo itu punya kebiasaan 1 jam sebelum latihan, semua temannya belum datang, 1 jam dia sudah datang berlatih. Dan setelah selesai latihan semua temannya pulang, dia masih tinggal 1 jam lagi di lapangan. Saya pernah tahu Kobe Bryant dalam sebuah wawancara dia mengatakan, I wake up every morning at 5 a.m. Lalu dia akan menembak ratusan kali. Kalau saya nggak salah 750 kali dia akan terus tembak. Dan dia pakai standar. Pokoknya minimal sekitar 400 atau 500 kali bola masuk. Baru dia berhenti untuk menembak. Saudara, orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang sudah berpeluh, berkeringat luar biasa. Hidup beda dengan orang lain. Kalau enggak, saudara mendapati beberapa orang yang dulu disebut wah digadang-gadang, ini the next Messi, the next Maradona, the next Pele, the next Ronaldo. Ternyata enggak jadi semuanya. Kenapa? Suka pesta pora, suka liburan terlalu lama, tidak menjaga makan dan sebagainya. Dari mana saudara akan bisa menjadi orang yang hebat kalau saudara tidak berani mengubah gaya hidupmu? Berapa kali orang datang kepada saya terutama waktu seminar apologetika. Wah, langsung bertanya, Pak, saya mau jadi apologis, pembela kebenaran. Wah, gitu kan. Saya kok ingat kayak superhero ya, pembela kebenaran gitu kan. Saya mau jadi pembela kebenaran, Pak, seperti Pak Yakub gitu. Kira-kira ada tips apa untuk saya? Saya cuma simple begini. Tipsnya yang awal, kamu baca 10 buku. 10 buku, Pak? Iya. Banyak juga ya, Pak ya. Bahasa Inggris Pak, ya beberapa ada Indonesianya, tapi beberapa bahasa Inggris. Langsung dia diam dan gini, gak ada cara lain ya Pak ya? Ada cara lain. Langsung saya kasih buku yang lebih advance lagi. Kalau kamu merasa ini terlalu gampang, saya kasih yang lebih advance. Enggak Pak, maksudnya ini buku ini aja sudah terlalu sulit untuk saya. Ya kalau kamu mau jadi apologis, harus berkeringat, harus baca buku yang banyak. Lalu dia bilang begini, bisa enggak Pak ya? Tiap kali saya ada pertanyaan, saya tanya Pak Yakub aja. Saya nggak usah baca buku. Pokoknya tiap kali ada pertanyaan saya tanya Pak Yakub. Ada pertanyaan saya tanya Pak Yakub. Saya beritahu, saya apologis ya, bukan customer service atau saya ini call center ngawur aja saya.
Kalau mau saya mentoring jadi apologi, saya suruh nerima telepon terus, call center saya ini, customer service, ngawur aja. Kalau saudara mau berhasil, ya mau berkeringat gitu. Nah, ada 4 hal yang harus saudara perhatikan. Kalau saudara mau menjaga diri dalam pekabaran Injil, supaya saudara itu tetap bisa selamat, orang lain juga selamat. Yang menentukan selamat memang bukan kita, tapi kita diselamatkan melalui ketaatan. Jadi kepastian keselamatan bukan alasan bagi kecerobohan. Kepastian keselamatan bukan substitusi untuk ketaatan. Ada 4 hal yang harus kita miliki. Yang pertama adalah kedisiplinan. Penguasaan diri lebih tepatnya. Di dalam ayat yang ke-24 saya bacakan ulang, saudara dengarkan saja. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi hanya 1 orang yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Perhatikan ini ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai dirinya dalam segala hal. Kata menguasai diri ini kata yang umum. Dipakai berkali-kali di semua tulisan. Di Alkitab, di luar Alkitab. Dipakai dalam berbagai konteks. Beberapa penafsir, beberapa penerjemah Alkitab itu menerjemahkan penguasaan diri di situ sebagai latihan yang ketat. Kalau saudara punya NIV, New International Version, maka di situ diterjemahkannya strict training, latihan yang sangat ketat. Kalau saudara punya New Living Translation, saudara akan menemukan kata itu diterjemahkan disciplined. Tapi saya menganggap terjemahan ini masih kurang begitu tepat. Kata menguasai diri, kalau dipakai dalam konteks pertandingan, garis bawahi, kalau dipakai dalam konteks pertandingan, artinya itu bukan cuma latihan yang ketat, tetapi juga diet yang ketat. Diet yang ketat. Jadi kita ini menguasai diri bukan cuma waktu latihannya kita menguasai diri, tetapi kita juga diet makanannya itu ketat. Siapa yang mau kurus tapi nggak bisa-bisa? Ada orang yang sudah coba kurus tapi nggak bisa-bisa. Saya tahu betapa sulitnya untuk menjadi kurus. Saya ini makan sedikit, saya itu juga heran. Hitungan matematikanya itu loh nggak bisa. Saya loh makan setengah kilo daging. Itu besok nimbang bisa 5 kilo. Saya minum air putih nambah 2 kilo. Air putih biasa. Gampang sekali gemuk kan. Beberapa di antara saudara gampang sekali gemuk. Saya ini kalau sudah diet, wah dulu treadmill situ kan. Seminggu turun 5 kilo. Wah 2 minggu turun 8 kilo. Wah rasanya itu kayak semangat. Begitu ada pelayanan luar kota seminggu. Hancur semuanya, benar-benar hancur saudara. Karena kalau dalam pelayanan itu apalagi kalau sudah keluar kota, keluar pulau, keluar negeri. Selalu orang tuh kepengen menjamu hamba Tuhannya dengan yang paling baik. Jadi selalu saya ditawari, Pak, habis seminar ini Pak, pagi sampai malam ngomong terus Pak, capek mesti Pak. Saya bawa di tempat yang paling enak Pak, di kota ini Pak. Saya biasanya gini, terima kasih saya diet. Sambil berharap ditawari lagi, terima kasih saya diet. Saya biasanya sudah mantapkan diri kan, terima kasih saya malam tidak makan, saya lagi diet gitu kan. Terus jalan. Orang lain loh, Pak Yakob katanya nggak makan ya? Iya Pak, saya lagi diet Pak. Waduh sayang Pak, orang kesini kalau belum nyoba itu berarti belum kesini Pak. Gitu. Saya sudah mulai bilang, ini terakhir kali ditawari ya, jangan ditawari lagi. Nanti kalau ditawari lagi saya mesti iyakan. Karena saya meniru Yesus Kristus. Di Taman Getsemani dia pertama berdoa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kedua kali dia berkata, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Yang ketiga dia bilang, jadilah kehendakmu. Dan itu yang sering terjadi pada saya, saudara. Jadi saya itu sering mengutamakan kehendak Bapa di surga. Sehingga kalau ditawari saya tolak, terakhir ditawari saya biasanya bilang, jadilah kehendakmu. Ku mau jadi sepertimu Yesus. Sudah kapan kurusnya? Kapan kurusnya? Nah kita ini harus benar-benar bisa menjaga diri kita. Semua nafsu jasmaniah ini kita kuasai gitu loh saudara. Kita kuasai, itu arti kata yang dipakai di situ. Baru setelah diet ketat itu trainingnya ketat gitu. Tahu celana training itu loh. Bukan celananya yang ketat, trainingnya yang ketat. Jadi latihannya yang ketat. Jadi zaman dulu orang tuh harus latihan apa? Di pegunungan yang tinggi gitu kan. Karena nggak ada pegunungan yang rendah. Nah dia harus latihan di
tempat yang panas, di tempat yang dingin, itu dia harus latihan di tempat-tempat yang berbeda gitu loh saudara. Supaya itu dia bisa menang. Lah kalau saudara itu latihannya di Surabaya nih, lari keliling-keliling Surabaya terus kan gitu. Kuat dia. Wah, berarti saudara kan terbiasa Pak, nyedot karbon dioksida. Pada waktu pertandingannya di pegunungan, wah banyak oksigen, saudara terengah-engah. Loh kok malah terengah-engah? Iya, saya biasanya itu karbon dioksida saya sama beberapa asap gitu. Ini kok nggak ada asap ya gitu kan? Harus terbiasa di semua tempat. Itu namanya penguasaan diri. Kalau saudara biasa hidup di tempat yang biasa, sedang iklimnya, saudara ditaruh di tempat yang dingin, saudara harus menguasai diri. Nanti latihannya di tempat yang panas sekali, saudara harus menguasai diri. Itu maksudnya di sini. Kalau saudara mau memberitakan Injil dengan efektif, harus menguasai diri dalam segala hal. Ada orang memberitakan Injil, tapi omongannya ketus, mudah marah, mudah tersinggung. Bagaimana orang akan mendengarkan Injil kita kalau kita tidak pernah hidup sesuai dengan Injil? Makanya selalu saya katakan, memberitakan Injil penting, tapi ada yang lebih penting dari memberitakan Injil, yaitu menghidupi Injil. Kuasai dirimu, jadikan contoh bagaimana Injil telah mengubah engkau. Yang kedua yang kita perlukan saudara, bukan cuma penguasaan diri. Tapi yang kedua kita perlu tujuan yang mulia. Saya bacakan untuk saudara ayat 25b. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Orang zaman dulu tahu pada waktu pertandingan selesai dilakukan. Lalu pengumuman nama pemenang. Dan suasananya saya bayangkan ya. Suasananya bagus sekali. Lebih personal, lebih emosional daripada pertandingan-pertandingan sekarang. Mengapa demikian? Karena dulu pada waktu pertandingan selesai, maka orang yang menjadi MC semacam Master of Ceremony, dia akan meminta semua penonton diam. Ada waktu hening. Pada waktu hening, lalu dia membacakan nama pemenang. Begitu nama pemenang dibacakan, semuanya tepuk tangan, lalu mahkota ditaruh di atas kepala pemenang. Dan saudara semua pasti tahu mahkotanya terbuat dari emas. Salah. Zaman dulu kalau orang menang dikasih mahkota, mahkotanya bukan dari emas. Mahkotanya dari apa? Dari daun. Daun apa? Pintu. Bukan. Dari daun-daunan itu loh saudara. Jadi orang begitu menang ya dikasih mahkota. Itu mahkotanya itu dari daun gitu loh saudara. Daunnya itu dirangkai gitu loh. Jadi macam-macam daun itu dimasukin jadi satu, dikasih bumbu alias dikasih sayur asem di atasnya. Bukan, dikasih daun. Daunnya itu daun biasa. Bukan daun yang macam-macam. Yang orang itu mau ambil di pinggir jalan juga bisa. Tapi daun itu walaupun dipakai, seminggu kemudian pasti sudah layu. Tapi orang kuno itu tahu kok. Mereka itu berlari bukan untuk mendapatkan daunnya. Tapi dia berlari untuk mendapatkan kehormatan. Pada waktu dia menang, maka minimal dalam setahun dia akan selalu dikenang sebagai ini pemenang. Temannya dia begitu banyak, orang menghargai dia luar biasa. Bisa jadi kumpulan gengnya itu bisa berubah. Nanti orang yang lebih kaya bisa menarik dia masuk komunitasnya. Mendapatkan kehormatan. Bahkan mungkin seumur hidupnya dia akan mendapatkan kehormatan. Tapi tidak bisa dijamin. Kenapa? Karena kalau tahun-tahun berikutnya ada orang yang jauh lebih baik daripada dia. Maka orang melupakan dia. Di dalam semua hal yang kita capai, kita sebetulnya akan mudah dilupakan oleh orang. Walaupun kita berambisi begitu rupa, mengorbankan segala sesuatu, mendapatkan yang kita mau. Tapi pada akhirnya orang akan melupakan kita semua. Coba saya tes ya sekarang, saya tanya nih. Siapa yang di sini yang kenal pendeta yang bernama Ishak Liu Lewi Santoso? Angkat tangan. Nggak ada yang kenal ya. Padahal itu pendeta terkenal sekali. Almarhum Ishak Liu Lewi Santoso itu gembala sidang saya. Itu gembala sidang di GPPS Surabaya. Sebelum gereja-gereja lain yang karismatik muncul, ini adalah gereja terbesar di Surabaya. Gerejanya itu 5 lantai. Saya tinggal di sana waktu kuliah soalnya. Jadi saya bisa tahu. Jadi itu semua lantai full, sampai di lantai-lantai itu pakai TV.
Kalau mau keluar selesai kebaktian, susahnya setengah mati. Dan saudara tahu orang datang ibadah 2 jam sebelumnya. 2 jam sebelumnya orang datang berlutut. Dan hamba Tuhan ini hamba Tuhan yang luar biasa. Sederhana, dipakai Tuhan luar biasa. Hidupnya tidak mata duitan. Dan dia dipakai Tuhan pada zamannya. Dia adalah orang yang sangat terkenal. Tapi saudara lihat, hanya berlalu 20 tahun. Banyak orang sudah tidak mengenalnya lagi. Semua popularitas yang kita bangun, susah payah kita mencapainya. Orang pasti akan melupakannya. Coba ya dites ya. Yang tadi bilang suka olahraga, saya tanya. Siapa juara bowling olimpiade yang terakhir? Nggak tahu karena nggak suka bowling. Ya oke, saya ganti. Renang. Siapa juara renang olimpiade 100 meter yang terakhir? Nggak ada. Yang 200 meter? Yang gaya kupu-kupu? Yang banyak gaya? Nggak ada yang ingat, toh bener ya? Nggak ada yang ingat ya? Oh coba, mungkin karena bowling, renang kan nggak terlalu terkenal kan? Ya, sekarang kita coba yang terkenal. Misalnya sepak bola. Siapa pemenang sepak bola terakhir dalam kejuaraan Wimbledon? Nggak ada, karena Wimbledon itu bukan olahraganya sepak bola. Nggak usah dipikir kenceng-kenceng. Siapa ya Wimbledon itu nggak ada pertandingan sepak bola. Nah, saudara siapa juara sepak bola Piala Dunia yang terakhir? Gampang yang terakhir. Prancis ya. Yang nyetak gol siapa? Nah, selain Mbappe siapa? Mbappe. Setelah Mbappe luar biasa antar generasi nyetak gol. Nah, sebelum Prancis siapa juara Piala Dunia? Jerman. Siapa yang mencetak gol? Götze, Mario Götze. Sebelum Jerman siapa? Spanyol gitu kan. Yang mencetak gol siapa? Iniesta. Sebelum Spanyol siapa? Ini dari wartawan bola kah ini bisa jawab semua? Sebelum Spanyol saya yakin nggak bisa. Sebelum Spanyol siapa? Itali. Yang mencetak gol siapa? Salah, adu penalti itu. Iya, benar ya. Adu penalti kan? Itu adu penalti sebelum Itali. Brasil mencetak golnya apa? Wah, bingung. Kalau ditarik-tarik siapa ya nyetak golnya itu. Poin saya itu begini, Saudara. Orang-orang itu mengeluarkan keringat dan darah yang tidak sedikit untuk mencapainya. Tapi apa yang mereka capai? Itu mahkota yang fana, sebentar lagi juga orang lupa, sebentar lagi orang tidak peduli. Tapi kita ini mencari mahkota yang kekal. Bukan berarti keselamatan kita, ini bukan bicara keselamatan. Ini bicara tentang mahkota. Setelah kita diselamatkan, kita melakukan sesuatu. Dan nanti setelah selesai, Tuhan akan memberi kita mahkota. Keselamatan bukan usaha kita. Keselamatan bukan seperti pertandingan, bukan. Keselamatan itu seperti hadiah. Jadi dikasih kepada kita secara cuma-cuma oleh Tuhan. Tapi setelah diselamatkan, kita melakukan segala hal untuk Allah. Dan kalau kita sadar kita melakukannya untuk mahkota yang kekal, saya yakin saudara akan melakukannya dengan sukacita. Tahan banteng saudara. Jangan mudah mengeluh di dalam pelayanan. Semangat kita yang kita mau bangun di sini, tiroh, togetherness, respect, openness. Yang terakhir hanya apa? Hard work. Kerja keras, jangan mengeluh. Saya memberitahu rekan-rekan pelayanan di sini. Dalam pelayanan tidak boleh mengeluh, tidak boleh mengomel, tidak boleh menyerah. Karena pelayanan memang tidak enak. Kalau mau enak, jangan pelayanan, bayar harganya. Jadi selain penguasaan diri, saudara, kita ini perlu tahu tujuan yang apa? Yang mulia. Kita kejar terus. Dan yang ketiga yang kita perlukan apa? Latihan yang terarah. Saya bacakan terjemahan Indonesia begini di ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Bahasa Indonesia menerjemahkannya berlari tanpa tujuan. Saya yakin terjemahannya bukan tujuan, tapi arah. Bahasa Inggris menerjemahkannya dengan tepat bukan purpose tetapi aim. I do not run aimlessly. Atau beberapa penerjemah memakai aku tidak berlari tanpa kepastian. Ada arahnya gitu loh saudara.
Jadi kalau saudara mau lari, saudara harus tahu tujuannya apa? Memperoleh mahkota. Tapi saudara juga harus tahu tracknya di mana. Kalau saudara nggak tahu tracknya, susah untuk mencapai garis akhir. Saya dulu menjadi pengurus OSIS SMA itu 2 kali. Dan saya masih ingat benar perbedaan pembinaan sebelum jadi pengurus. Yang pertama itu, saya diminta jalan sendiri-sendiri, semua diminta jalan sendiri-sendiri. Di tiap persimpangan itu selalu ada tandanya, entah kiri, entah kanan, entah lurus dan sebagainya. Nah saya jalan, suatu ketika saya salah jalan. Dari balik semak-semak ada suara, salah goblok. Loh, ada orang ternyata gitu kan. Jadi akhirnya saya nyoba lagi di persimpangan berikutnya di tikungan, saya sengaja salah. Begitu saya sengaja salah, ada suara lagi. Salah gitu kan. Saya berarti ngerti, oh tiap persimpangan berarti ada orang. Lalu saya tidak pernah takut lagi. Pertama-tama kan takut sendirian. Tapi setelah itu saya tidak takut, saya jalani aja. Menurut saya itu tidak terlalu menakutkan. Yang menakutkan itu ketika kedua kali saya jadi pengurus OSIS. Dikumpulkan oleh gurunya dan gurunya cuma bilang begini, kalian lihat api unggun di puncak bukit itu? Iya, 30 menit harus sampai sana. Kami tanya, jalannya kemana Pak? Lah itu yang kamu harus cari. Cari jalannya, pokoknya 30 menit harus sudah sampai sana. Wah cepat-cepatan karena kan gak tahu jalannya seperti apa. Pokoknya patokannya itu lihat api unggunnya terus gitu. Saudara tahu saya ini sudah dekat dengan bukitnya. Ternyata saya tersesat, semak-semak itu segini saya. Sewajah saya. Saya tuh takut. Saya bukan takut setan sebetulnya. Saya itu takut ular. Karena saya kan dulu suka makan ular. Saya tuh takut. Nanti kalau ada orang kelihatan gitu, ini yang bunuh emak kita. Iya itu yang bunuh tante kita gitu kan. Saya khawatir gitu saudara. Jadi akhirnya saya tuh cepat-cepat keluar dari semak-semaknya. Dan itu pengalaman yang benar-benar membuat saya takut saudara. Benar-benar semak-semaknya itu sampai hampir menutupi wajah saya semuanya. Tapi puji Tuhan, akhirnya saya selamat sampai ke tempat itu. Tapi dari situ saya belajar satu hal yang penting. Perlu arah. Seandainya saya tahu arah, maka perjalanan saya akan menjadi lebih gampang lagi. Kalau nggak tahu arah itu susah. Nah saya ini termasuk orang yang paling sulit mengenal arah. Jadi seringkali kalau pergi, itu saya nggak bisa nemukan. Kalau nggak ada istri saya itu susah sekali saudara. Menemukan arah itu susahnya setengah mati. Jadi istri saya itu yang harus hafal. Saya itu berapa kali khotbah di satu gereja, udah berapa kali sering ke situ. Istri saya nggak ikut. Saya khotbah di situ, datang sudah selesai khotbahnya. Nggak ketemu, benar-benar nggak ketemu. Dan saudara pasti tahu ya, yang paling susah nyari arah, itu paling jengkel. Kalau tanya sama orang gini, tempat ini kemana ya? Terus jawabnya gini, oh lurus saja ke arah timur, setelah itu nanti ke barat. Nah setelah barat itu nanti ke selatan aja, terus ke selatan itu, nanti sedikit ke barat, lalu ke utara. Pak, bisa pakai bahasa manusia enggak Pak ya? Saya enggak tahu timur, barat, utara, selatan di mana. Kita biasanya kanan, kiri, lurus. Benar atau betul? Ada orang itu yang pinter loh saudara. Bisa ngerti timur, barat, utara, selatan itu bisa ngerti. Dan saya perhatikan ya, sebagian besar orang tidak bisa. Kok tahu? Saya sudah sering khotbah di gereja mana-mana. Kalau nyanyi di timur, di barat itu selalu salah. Di timur, di barat kita, utara dan selatan ngawur. Ini barat ini. Ini timur gitu kan. Tapi kita pokoknya sebelah kanan ini kan mesti pokoknya timur gitu kan. Ngawur salah itu. Nah, saya itu kalau nggak tahu arah paling susah. Nah, saudara perlu punya arah. Saya melihat ya, saya pernah membaca cerita atlet MotoGP atau F1. Itu sebelum tanding di sirkuit. Mereka tuh harus nyoba terus. Dan salah satunya mencoba itu untuk tahu apa? Untuk tahu medannya, nanti di tikungan keberapa, lebih baik ngambilnya bagaimana. Mencoba sekalian remnya dan sebagainya. Mereka tuh bukan tidak tahu arah. Wong sirkuit loh mesti gini terus, sama terus. Enggak mungkin truk, U-turn, terus kemudian belok kanan gitu kan, mundur gitu kan, enggak ada. Ya pokoknya rutenya ya gitu terus lah. Tapi mereka tuh memastikan, mereka tuh tahu tikungan-tikungannya itu loh saudara. Supaya nanti pada waktu tanding, mereka tuh bisa menang. Itu karena mereka tahu arahnya. Arah itu penting. Jadi bukan cuma work hard, tapi work smart. Tahu arah. Nah Paulus mengganti sedikit metafora. Sekarang pakai tinju. Dia bilang begini, aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Bahasa Indonesia sembarangan saja memukul. Bahasa Yunaninya lebih bagus. Bahasa Yunaninya gini, aku bukan petinju yang memukul angin. Tidak kena maksudnya.
Saudara pernah nggak lihat orang berkelahi gitu kan? Kita sudah deg-degan gitu kan, sudah mau berkelahi kan? Kita udah siap gini, menang atau kalah ya. Orangnya sudah gini juga kan gitu. Begitu mulai gitu, langsung gini dah. Pernah ya lihat ya orang gitu ya? Jadi berkelahi dia sambil tutup mata, dia sambil gini. Kalau sudah musuhmu gitu, jangan diajak berkelahi. Itu berarti dia nggak bisa berkelahi. Sudah, jangan berkelahi. Kenapa? Nanti kalau saudara lanjutkan berkelahi, saudara menang nggak bangga, kalah malu. Ngerti nggak sih? Ini nggak bisa berkelahi. Atau ada orang berkelahi gini, saudara, sudah siap gini. Ayo, berani kamu, berani kamu. Kalau dia sudah posisinya begini, saudara, itu saudara salami, ajak pergi ke restoran, di pintu masuk dia suruh gini, selamat datang, selamat datang. Mau berkelahi modelnya gini, bagaimana bisa menang gitu kan? Terus saya masih ingat beberapa teman saya kalau mau berkelahi gini, ayo berkelahi. Pakai gayanya gini, ini mau berkelahi atau mau aku puntur kamu itu, yang bener aja gitu kan. Nah ada orang-orang itu yang nggak tahu berkelahi ya gitu, berkelahinya gini sembarangan kena angin terus gitu kan. Nah itu namanya tidak punya arah. Kalau saudara mau hidupmu sukses, harus punya arah. Mau kerohanianmu bertumbuh, harus punya arah. Saya itu selalu memberitahu diri saya sendiri, usiamu tambah tahun nambah. Tapi dampakmu untuk kerajaan Allah nambah enggak? Ayo, tanyain itu ke dalam dirimu. Tiap tahun usiamu nambah, dampakmu untuk kerajaan Allah nambah atau enggak? Saya punya pikiran dalam hati saya sendiri, saudara. Nanti kalau saya meninggal dunia, saya ingin mencapai apa bagi Tuhan? Saya ingin menulis berapa banyak buku? Saya ingin memberikan dampak seluas apa bagi Tuhan? Itu semua saya pikirkan dan mulai cari strategi, arah untuk mendapatkannya. Kalau saudara maunya itu bangun pagi, buka mata, buka handphone, jalani hidupmu dengan rutin. Nanti malam saudara lihat handphone terus, begitu capek saudara tidur, lalu besok pagi berharap menjadi seperti Yesus. Mimpi kali ya, nggak bisa. Kalau saudara mau menjadi seperti Yesus, saudara itu perlu arah hidup yang jelas gitu loh saudara. Arah hidupmu tuh yang jelas. Jangan sampai alasannya nggak apa-apa Pak, kita ngikuti Roh Kudus mengalir kemana kita ikut saja. Itu jawaban rohani untuk menutupi yang tidak rohani. Berapa kali teman-teman saya bertanya, bagaimana ini cara membuat gereja berkembang? Saya selalu tanya begini, gerejamu punya visi nggak? Ada yang mau dicapai dalam 5 tahun, 10 tahun nggak? Kalau nggak ada visi, berarti engkau sudah dari awal itu kalah. Kalau engkau tidak punya rencana, berarti engkau sudah merencanakan kegagalanmu. Dengar baik-baik. Kalau engkau tidak merencanakan hidupmu, berarti engkau merencanakan kegagalan hidupmu. Bikin rencana yang jelas, arah hidupmu tuh harus jelas gitu loh saudara. Jangan having fun, kesana kemari aja menjalani hidup. Dan engkau berharap ada anugerah Tuhan yang engkau temui di depan jalan. Membuat engkau menjadi terkenal, membuat engkau berdampak besar. Tidak bisa. Saudara harus punya arah yang jelas. Penguasaan diri, tujuan yang mulia, latihan yang terarah. Dan yang terakhir saudara perlu pengorbanan. Saya bacakan ayat terakhir untuk saudara. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Bahasa Indonesia terjemahannya halus sekali. Aku melatih tubuhku. Dalam bahasa Yunani saudara tahu artinya apa? Artinya itu ini. Aku memukuli wajahku. Wah Paulus ini berarti gila, suka menyiksa dirinya. Bukan, itu gambaran gini. Paulus kan bicara tentang petinju. Petinju tidak boleh mukul udara, mukul angin, gak kena, gak boleh. Tapi kalau mau jadi petinju yang handal, harus sering kena pukulan. Kalau saudara gak pernah kena pukulan, lalu saudara bertinju, sekali kena pukulan, pasti saudara KO. Makanya kalau mau jadi petinju, saudara itu harus siap wajahmu kena pukulan. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Dengan kata lain Paulus bicara tentang pengorbanan ini. Saya ingat dulu saya itu ikut judo juga saudara. Jadi saya kepengen tahu banyak hal. Saya SMP ikut judo. Waktu daftar pertama sebulan saya itu dibantingin terus pokoknya. Dibanting terus itu, dibanting. Saya lalu protes sama pelatih saya. Saya ini kok dibanting terus ya. SMP saya itu, SMA saya itu jago judo. Terutama SMP. Banyak teman saya itu juara PON saudara. Memang terkenal pelatihnya. Jadi saya ikut. Saya dibantingin terus. Saya tanya, saya kok dibantingin terus ya? Lalu dia jawab gini, kamu gak mungkin bisa banting orang dengan baik kalau kamu tidak tahu rasanya dibanting. Gak bisa.
Jadi kamu dibanting, kamu tuh bisa ngerti gitu loh. Tempat yang enak, pada waktu dibanting begini, kamu harus melenturkan tubuhmu supaya nanti kalau kamu jatuhnya itu enak gitu loh. Supaya nanti pada waktu blek, ada apa-apa, orang gak usah repot tinggal nutupi koran. Bukan itu maksudnya. Jadi supaya kita ini kalau jatuh itu bisa terbiasa gitu. Akhirnya 1 bulan saya pikir masuk akal juga ya. Sebelum pinter membanting saya harus dibanting terus. Masuk akal, sangat masuk akal. Lalu bulan berikutnya saya ikut. Saya dibantingi lagi, terus dibantingi. Saya tanya, kapan saya diajarin banting? Jawabannya sama. Iya, kalau kamu mau banting dengan baik, kamu harus tahu caranya dibanting. Tapi saya protes. Saya protesnya bukan itu. Saya protesnya gini loh. Saya kan dibanting nih. Iya, kenapa saya bayar? Itu aja sih keberatan saya. Harusnya kakak kelas yang banting-banting saya itu yang bayarin saya, kan begitu. Wong dia yang bantingin saya terus kok gitu. Akhirnya saya tunggu-tunggu kok ya nggak diajarin banting-banting gitu. Akhirnya saya menyerah, makanya nggak jadi atlet judo saya. Tapi setelah saya renungkan, that's true. Kalau engkau menjadi atlet judo yang pandai membanting orang lain, maka engkau harus bersedia dibanting. Kalau engkau mau jadi petinju yang baik, maka engkau harus siap wajahmu itu kena pukulan terus. Karena itu bagian dari pengorbanan yang harus engkau lakukan. Melatih tubuhku itu artinya memukuli wajah, membiarkan musuh memukul wajah kita. Menguasai seluruhnya itu kata Yunani yang dipakai di sana diterjemahkan dengan tepat di berbagai versi Inggris. Versi Inggris menerjemahkannya bukan menguasai seluruhnya, tapi ini memperbudak. Aku memperbudak tubuhku. Jadi tubuh punya keinginan, kita perbudak dia. Jangan sampai kita menjadi budaknya tubuh. Kalau orang mau sukses, tapi ikuti keinginan tubuh ya tidak mungkin bisa. Tubuh itu selalu kepengennya tidur. Tapi kalau mau jadi atlet harus bangun pagi, latihan. Tubuh itu maunya santai. Tapi kita perbudak tubuh kita. Supaya tubuh kita mengikuti keinginan kita. Begitu pula dalam kerohanian kita, saudara. Kita ini harus memperbudak keinginan kita. Memperbudak keinginan daging kita. Jangan sampai keinginan daging yang memperbudak kita. Tapi kita yang mengontrol. Kita kontrol perasaan kita dengan pikiran yang benar, dengan teologi yang benar. Saudara mengontrol perasaanmu. Apapun yang terjadi dengan hidupmu, saudara harus membiasakan diri berkata begini, teologiku ada jauh di depan mengontrol perasaanku. Makanya penting teologi yang benar. Karena dengan teologi yang benar, maka engkau bisa mengontrol perasaanmu itu. Ketika engkau disakiti orang lain, paling nyaman balas. Paling nyaman itu kita melakukan yang lebih jahat daripada yang orang lain lakukan. Kalau engkau sedang difitnah, paling nyaman memang keluar-keluar di sosial media menjelek-jelekan orang itu. Pakai kata-kata yang lebih kasar, membuat kita lebih puas. Tapi percayalah, engkau tidak akan berhasil dengan cara begitu. Berusaha untuk mengontrol semuanya dengan pikiranmu, saudara. Isi pikiranmu dengan teologi yang benar dan biarkan perasaanmu dikontrol oleh teologi yang benar. Saya membiasakan diri di dalam segala sesuatu. Saya membiarkan teologi saya yang benar mengontrol perasaan saya. Ada banyak orang yang membiarkan dirinya dikontrol oleh perasaan. Tahu sih Pak apa yang harus dilakukan? Ya sudah lakukan. Tapi saya gak terima Pak. Saya tahu kamu gak terima. Tapi kamu setuju gak? Ini benar. Setuju. Ya sudah lakukan. Saudara seringkali dalam menghadapi orang-orang yang bermasalah dalam rumah tangga, saudara. Suami istri kalau sudah berumah tangga, sudah bermasalah, itu selalu gini, Pak, saya lebih nyaman nih Pak sendirian Pak. Saya itu benci sama dia Pak. Saya lihat aja Pak, gak muntah itu sudah puji Tuhan Pak. Saya itu benci sekali kepada dia. Saya sering mendengar ucapan begitu. Saudara tahu pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya begini nih, pikirkan baik-baik ya. Ini akan menjadi pertanyaan yang mungkin paling penting di dalam hidupmu ketika engkau menghadapi persoalan. Pada waktu ada orang benci dengan orang lain, saya biasanya tanya gini, apakah kebencianmu kepada orang itu lebih besar daripada kecintaanmu kepada Kristus? Apakah kebencianmu kepada orang itu lebih besar daripada kecintaanmu kepada Kristus? Biasanya orang jawab, enggak sih Pak. Kecintaan saya kepada Kristus lebih besar Pak. Kalau memang kecintaanmu kepada Kristus lebih besar, maka engkau pasti akan mengalahkan kebencian itu. Kita seringkali fokusnya kita benci sama orang.
Beberapa orang kalau sudah rumah tangga mau bercerai, selalu saudara saya memberi pertanyaan begini, apakah kemauanmu untuk memuliakan Tuhan lebih besar daripada ketidakmauanmu disakiti lagi? Apakah kemauanmu untuk memuliakan Tuhan, kemauanmu untuk menjadi seperti Kristus lebih besar daripada ketidakmauanmu untuk disakiti lagi? Kalau orangnya jawab, iya Pak, pikir kemauan saya memuliakan Kristus lebih besar. Kalau gitu kamu pasti bisa mengalahkan ketidakmauanmu untuk disakiti. Mengampuni itu sederhana. Mengampuni itu sederhana. Saya tidak bilang mudah ya. Saya bilang sederhana. Mengampuni itu kuncinya begini. Kemauan kita untuk mengampuni harus lebih besar daripada ketidakmauan kita untuk disakiti lagi. Seringkali kita tidak mau disakiti dan perasaan itu jauh lebih besar daripada perasaan kita untuk dibebaskan dari kebencian, untuk memberikan pengampunan. Tidak bisa. Kalau engkau sudah meletakkan Kristus sebagai yang terutama satu-satunya di dalam hidupmu, maka engkau akan siap dengan yang lain. Saya pernah dalam satu situasi, saudara, saya ini tidak diuntungkan. Saya difitnah, padahal saya sudah berkata yang baik tentang orang itu, tapi tetap difitnah dan nama saya dijelekkan di salah satu kalangan. Ada orang kasih tahu saya. Lalu orang itu tanya, how do you respond to this problem? Jawaban saya sederhana. Ketika dia tanya, how do you feel? Bagaimana perasaanmu? Jawaban saya begini, what I feel does not matter. What I believe does matter. Dalam banyak hal, kalau engkau membiarkan perasaanmu yang mengontrol, engkau tidak akan bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi kalau engkau membiarkan apa yang engkau percayai tentang Allah, teologi yang benar, menguasai perasaanmu, maka engkau akan bisa sukses. Itulah yang dimaksud Paulus di sini. Engkau memperbudak tubuhmu, berarti semua keinginan kedagingannya engkau perbudak. Dengan apa? Dengan teologi yang benar. Hari ini saya menantang setiap kita, saudara. Apakah kita mau berkata, Tuhan, aku sudah hidup sembarangan, menjalani rutinitasku. Dari tahun ke tahun kerohanianku tidak tambah maju. Dari tahun ke tahun pelayananku ya begitu-begitu aja. Saudara tidak menjadi sama seperti Kristus. Dampakmu untuk kerajaan Allah tidak bertambah besar. Maka saudara perlu melihat dirimu sore hari ini. Kalau engkau berkata engkau gak pernah memberitakan Injil, minta ampun kepada Tuhan hari ini, saudara. Dan berkata, Tuhan, aku mau tambah tahun. Aku tambah berdampak di dalam kerajaan Tuhan. Saya sungguh berdoa kiranya firman Tuhan ini menegur kita dan mengarahkan kita. Sehingga pada akhirnya kita bisa menerima mahkota itu, kebanggaan kita. Roh Kudus pimpin kita sepanjang jalan. Kalau saudara lemah, ingatlah Yesus Kristus yang sudah mati bagi saudara, yang sudah memberikan jaminan hidup kekal kepada saudara. Dia sudah memberikan pengendalian dirinya. Dia sudah memikirkan tujuan yang mulia, yaitu menyelamatkan kita. Dia sudah memberikan semuanya yang terarah di dalam hidupnya. Dia tidak mau melayani secara sembarangan, dan dia sudah memberikan pengorbanan yang besar untuk kita. Hidupnya dia persembahkan di atas kayu salib. Kalau engkau mau menjadi seperti dia, maka engkau berani berkata, Tuhan, ini hidupku, pakai aku menjadi pekabar Injil, menjadi orang yang memberitakan dan menghidupi Injil, sehingga aku berdampak untuk kerajaan-Mu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.